Pernah kebayang nggak hidup tanpa internet sama sekali? Nggak bisa buka YouTube, nggak ada WhatsApp, nggak bisa scroll TikTok, bahkan sekedar stalking mantan di Instagram pun mustahil. Kedengarannya kayak mimpi buruk ya? Padahal sekarang hampir semua aktivitas kita bergantung pada internet. Mulai dari kerja, sekolah, hiburan, belanja, sampai cari informasi, semuanya serba online. Bahkan tanpa kita sadari, internet sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Tapi percaya atau enggak, sampai hari ini masih ada beberapa negara di dunia yang warganya hidup hampir tanpa internet dan media sosial. Bukan karena mereka tertinggal zaman atau enggak kenal teknologi, melainkan karena aksesnya dibatasi, dikontrol ketat, atau bahkan ditutup sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di video ini, kita akan membahas 7 negara di dunia yang nyaris tanpa internet dan media sosial. Negara-negara di mana kebebasan digital bukanlah hal yang bisa dinikmati semua orang. Siap? Yuk kita mulai! Negara pertama yang hampir pasti langsung terlintas di pikiran kalian adalah Korea Utara. Kalau bicara soal negara paling tertutup di dunia, Korea Utara hampir selalu berada di posisi teratas. Di negara ini, warga biasa sama sekali tidak memiliki akses ke internet global. Tidak seperti kita yang bisa bebas browsing, nonton YouTube, atau main media sosial, masyarakat Korea Utara hidup di dalam sistem digital yang sepenuhnya dikontrol oleh negara. Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan jaringan lokal bernama Gwangmyeong, yang artinya cahaya terang. Tapi jangan bayangin jaringan ini seperti Google atau Wikipedia. Gwangmyeong hanyalah jaringan tertutup yang berisi situs propaganda pemerintah, berita resmi negara, serta beberapa materi pendidikan yang sudah diseleksi dan disaring dengan sangat ketat. Semua aktivitas digital di Korea Utara diawasi. Apa yang dibuka, apa yang dibaca, bahkan apa yang ditulis, semuanya berada di bawah pengawasan negara. Tidak ada Instagram, tidak ada TikTok, tidak ada YouTube, bahkan smartphone yang digunakan pun bukan seperti HP pintar yang kita gunakan sehari-hari. Internet global sebenarnya tetap ada, tapi hanya boleh diakses oleh segelintir orang tertentu, seperti pejabat tinggi negara, akademisi yang mendapat izin khusus, atau pihak yang bekerja sama dengan dunia luar. Itu pun dengan pengawasan super ketat. Salah sedikit, hukumannya bisa sangat berat. Akibatnya, jumlah pengguna internet di Korea Utara diperkirakan kurang dari 1% dari total penduduk. Angka yang sangat kecil bahkan untuk ukuran negara berkembang. Selanjutnya kita bergeser ke benua Afrika, tepatnya ke Eritrea. Negara kecil di Afrika Timur ini sering disebut sebagai salah satu negara dengan kebebasan pers dan internet terburuk di dunia. Di Eritrea, hanya sekitar 26% penduduknya yang memiliki akses internet. Dan yang lebih mengejutkan, pengguna media sosialnya bahkan kurang dari 1% dari total penduduk. Semua media, mulai dari televisi, radio, hingga surat kabar, berada di bawah kendali penuh pemerintah. Internet memang ada, tapi aksesnya sangat terbatas, kecepatannya lambat, dan biayanya mahal. Bahkan di ibu kota Eritrea, kecepatan internet rata-rata hanya berkisar antara 0,4 hingga 3 Mbps. Jumlah internet kafe sangat sedikit, dan kebanyakan warga lebih sering menerima informasi langsung dari pemerintah. Di negara ini, menyampaikan opini di media sosial bisa menjadi tindakan yang sangat beresiko, apalagi jika isinya mengkritik kebijakan pemerintah. Bukan ditegur, tapi bisa langsung berurusan dengan penjara. Negara ketiga adalah Turkmenistan, salah satu negara paling tertutup di kawasan Asia Tengah. Pemerintah di negara ini hanya memperbolehkan akses ke situs-situs yang dianggap aman dan tidak mengancam stabilitas negara. Hampir semua media sosial populer diblokir total. YouTube, Facebook, X, WhatsApp, dan berbagai platform lainnya tidak bisa diakses secara bebas. Dan jika ada warga yang nekat menggunakan VPN untuk menembus blokir tersebut, resikonya sangat besar. Banyak laporan yang menyebutkan warga ditangkap hanya karena ketahuan membuka media sosial lewat VPN. Yang lebih ironis, harga internet di Turkmenistan sangat mahal, namun kualitasnya sangat buruk. Kecepatan maksimalnya hanya sekitar 6 Mbps.
Bahkan ada dugaan bahwa pemerintah sengaja memperlambat jaringan internet agar warganya malas menggunakan internet. Padahal secara ekonomi, Turkmenistan adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, terutama gas alam. Namun sayangnya, kekayaan tersebut tidak sejalan dengan kebebasan digital dan akses informasi warganya. Selanjutnya kita masuk ke negara yang namanya pasti sudah sering kalian dengar, yaitu Iran. Berbeda dengan negara-negara sebelumnya, Iran sebenarnya memiliki infrastruktur internet yang cukup modern dan luas. Sekitar 80% penduduk Iran sudah terhubung dengan internet. Namun meskipun aksesnya luas, kebebasan digital di negara ini tetap sangat dibatasi. Pemerintah Iran sering memblokir berbagai platform media sosial populer, seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok. Bahkan WhatsApp dan Google Play Store pun pernah dibatasi aksesnya. Sebagai pengganti, pemerintah Iran mengembangkan berbagai platform digital versi lokal. Namun semua aktivitas online tetap berada di bawah pengawasan ketat negara. Jika seseorang ketahuan menyebarkan konten yang dianggap melawan pemerintah, hukuman berat bisa langsung menanti. Saat terjadi demonstrasi atau gejolak politik, pemerintah Iran pun bahkan bisa mematikan internet nasional secara tiba-tiba. Tujuannya jelas, agar informasi tidak menyebar ke dunia luar dan opini publik bisa dikendalikan. Berikutnya kita ke Niger, negara di Afrika Barat. Di Niger, masalah utama bukanlah larangan pemerintah, melainkan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur. Sekitar 80% wilayah Niger merupakan gurun pasir. Banyak penduduk tinggal di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan internet maupun sinyal telepon. Internet memang ada, tapi harganya mahal dan kecepatannya sangat lambat. Di kota-kota besar, media sosial mulai dikenal, namun di daerah pedesaan, internet masih dianggap sebagai barang mewah. Bagi sebagian besar warga, telepon genggam hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Pemerintah Niger sebenarnya terus berusaha memperluas jaringan digital, tapi prosesnya berjalan sangat lambat karena keterbatasan ekonomi dan kondisi geografis yang sulit. Negara keenam adalah Chad, negara di Afrika Tengah yang juga terkenal dengan kualitas internet yang sangat buruk. Pada tahun 2018, pemerintah Chad sempat memblokir media sosial selama lebih dari 1 tahun penuh. Selama periode tersebut, masyarakat tidak bisa mengakses Facebook, WhatsApp, YouTube, atau platform digital lainnya. Alasannya karena media sosial dianggap mengancam stabilitas politik dan menyebarkan informasi palsu. Setelah blokir dicabut, kondisi internet di Chad tetap memprihatinkan. Kecepatannya lambat, harganya mahal, dan jangkauannya hanya terbatas di kota-kota besar. Hingga saat ini, hanya sekitar 12% penduduk Chad yang memiliki akses internet. Dan yang terakhir adalah Republik Afrika Tengah. Negara ini termasuk salah satu negara termiskin di dunia, dengan konflik berkepanjangan yang menghancurkan hampir seluruh infrastruktur. Listrik saja sering mati. Banyak wilayah bahkan belum memiliki jaringan telepon dasar. Jangan berharap ada internet stabil, jaringan 4G, atau tower sinyal yang memadai. Saat situasi politik memanas, pemerintah di Republik Afrika Tengah juga sering memblokir situs berita internasional. Akibatnya, akses informasi di negara ini sangat terbatas, bukan hanya karena teknologi, tapi juga karena faktor keamanan dan politik. Saat ini hanya sekitar 11% penduduk yang bisa mengakses internet. Nah, itulah 7 negara di dunia yang nyaris tanpa internet dan media sosial. Ada yang aksesnya dibatasi oleh pemerintah, ada yang terhambat oleh kondisi ekonomi dan teknologi. Kita yang setiap hari bebas browsing, bebas scroll media sosial, dan bebas menonton YouTube, sering lupa bahwa kebebasan digital adalah sebuah privilege. Bagi sebagian orang di dunia, akses informasi masih menjadi sesuatu yang langka dan mahal. Jadi setelah menonton video ini, mungkin kita bisa sedikit lebih bersyukur. Bersyukur karena masih bisa bebas mencari informasi, belajar hal baru, dan mengekspresikan pendapat tanpa rasa takut. Kalau kalian suka konten fakta seperti ini, bantu tulis di kolom komentar negara mana yang menurut kalian paling ekstrim pembatasan internetnya. Atau topik apa lagi yang ingin kalian bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.